Hai guys, welcome back to my channel. Nah, sebagai informasi, iOS 14 dari Apple udah dirilis. Jadi ada beberapa pembaruan untuk produk iPhone ya. Sebenarnya ada semua produk Apple, tapi di sini aku mau fokus ke iPhone. Di iOS 14 ini dia ada beberapa tambahan, tapi aku menemukan 4 tambahan besar atau 4 update yang signifikan yang tidak ada di iOS versi sebelumnya. Oh iya, tapi ini iOS 14 yang ini adalah yang public beta ya, yang untuk developer, jadi belum yang golden version, masih public beta, jadi masih banyak bug. Tapi aku coba karena nanti kan lumayan bisa untuk ngasih feedback, karena aku mau lihat dari perspektif pengguna tunanetra. Jadi apakah aksesibel, apakah ada yang error atau ada yang bermasalah. Nah, nanti aku mau buat untuk feedback ke mereka, jadi gitu. Oke, tapi bagi teman-teman yang baru aja bergabung di channel aku ini, aku cuma mau ngasih info kalau di tiap video aku menggunakan voice over. Itu adalah sebuah aplikasi pembaca layar untuk tunanetra. Jadi nanti akan ada suara bukan seperti robot ya, seperti suara manusia, perempuan, itu suara voice over. Jadi please sabar kalau mendengarkan atau menonton YouTube ini, video ini, karena nanti ini juga buat teman-teman tunanetra juga, jadi mereka bisa mengikuti. Oke, tapi kalau pengen tahu voice over lebih lanjut, bisa tonton video saya yang lain ya, ini contohnya. Ya, dan oke, langsung saja kita lihat perubahan-perubahan yang ada di iOS 14 versi public beta ini. Selamat menonton. Yang pertama, pertambahan fitur pada iOS 14 ini adalah kita bisa memodifikasi tampilan layar depan dari iPhone. Nah, di sini iPhone sekarang di iOS 14 ini ya, iPhone menambahkan widget yang bisa kita pilih dan kita letakkan di halaman depan. Jadi bisa kita nambahin widget seperti kayak cuaca atau aplikasi-aplikasi yang sering dibuka. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Jadi ini mirip banget kayak tampilan Android. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Android itu kan selalu di tampilan layar depannya itu pasti ada widgetnya kayak tampilan cuaca. Jadi kita nggak usah buka cuaca, kita udah tahu di situ ada cuaca gitu. Cuacanya berapa derajat dan sebagainya. Jadi tampilannya mirip ini kayak yang di layar aku sekarang yang tampil di layar. High of 16 degrees, partly cloudy. 16 degrees, location, fill, image. Dan kini kita bisa menambahkan beberapa widget sekaligus, nggak cuma satu, boleh. Tapi kalau terlalu banyak ya jadi rame, layarnya jadi tertutup. Yang kedua, sekarang aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone ini sudah dirapikan di iOS 14 ini. Jadi mereka semua dikategorikan ke sesuai dengan jenis-jenis aplikasinya. Jadi kayak ini ya, contohnya. Entertainment, Spotify. Jadi ada misalnya folder entertainment, dia ada App Store, entertainment, reference and reading, Curio, Anchor, books, reference and productivity, seeing AI. Productivity, jadi semua aplikasi yang berhubungan dengan productivity akan dijadikan dalam satu folder juga. Nav, productivity, utilities, watch, my Vodafone, utilities folder, 13 apps. Nah, utilities folder juga. Utilities folder, utilities folder, utilities folder, 13 apps. Actions available. Jadi semua udah dikategorikan masing-masing sesuai dengan jenis aplikasinya. Jadi kita sebenarnya nggak, kalau dulu kan kita harus masukin dulu ya, kita jadikan satu dalam satu aplikasi, misalnya Facebook dan Instagram kita jadikan satu, terus nanti dia akan jadi mereka berdua akan masuk ke dalam folder sosial. Nah, kalau sekarang itu udah nggak lagi, semua bisa dikategorikan secara otomatis. Yang ketiga, ini ditambah lagi sekarang ada fitur picture in picture. Jadi fitur ini fungsinya gini guys, kalau teman-teman biasanya video call lewat FaceTime gitu kan, itu nanti layar itu bisa dikecilin dengan fitur ini picture in picture. Kalau diaktifkan ya akan menjadi kecil dan kita bisa multitasking, kita bisa buka aplikasi lain tanpa menutup video
feed call tadi ya, tanpa kita tutup, kita tetap bisa lihat orang yang sedang kita ajak feed call di sana. Tapi kita juga bisa membuka aplikasi lain, misalnya sambil chatting di WhatsApp kayak gitu. Jadi ini fungsi yang sangat yang ditambah yang sangat signifikan ya bagi teman-teman kalau pas feed call picture in picture. Yang keempat, nah ini adalah fitur yang paling keren nih di iOS 14 ini, yaitu back tap. Jadi kalau kita pakai ini, kita nanti bisa ngetap ya, ngetap bagian belakang iPhone untuk membuka, terserah. Jadi bisa dipilih nanti bisa membuka aplikasi atau untuk membuka shortcut yang udah kita taruh di HP. Jadi misalnya gini, kita bisa ketuk 2 kali di belakang layar, sama bisa kita ketuk 3 kali di belakang layar. Ini aku buka ya salah satu contohnya. Double tap, triple tap, double tap, control, none. App switcher. Selected, control center. Home. Nah, jadi bisa dipilih nih perintah double tap di belakang iPhone itu untuk apa? Bisa untuk menuju home. Selected, control center. Bisa untuk buka control center. Home. Lock screen. Atau ngunci. Mute. Notification center. Reachability. Nah, Screenshot. banyak, bisa screenshot, jadi lebih cepat kan. Shake. Siri. Spotlight. Atau buat Siri juga bisa. Volume up. Accessibility. Heading. Nah, ini yang bagus nih untuk teman-teman tunanetra, bisa pakai ini juga misalnya untuk mengaktifkan voice over. Assistive touch. Classic invert. Magnifier. Atau mengaktifkan magnifier atau kaca pembesarnya. Smart invert. Jadi lebih gampang, tinggal ketuk misalnya 2 kali di belakang HP, di belakang iPhone-nya. Jadi nanti dia akan langsung membuka ini yang kita pilih di sini. Speak screen. Voice control. Voiceover. Zoom. Scroll gestures. Heading. Nah, ini. Jadi untuk back tap yang saya pasang di iPhone saya, untuk double tap di belakang layar, saya gunakan untuk membuka control center. Sedangkan untuk triple tap di belakang layar, saya buka untuk menarik layar ke bawah. Nah, contoh ya, ini saya ketuk 2 kali dulu pakai double tap yang di belakang. Control center. On play mode. Switch button. Off. Actions available. Nah, dia langsung membuka control center. Sedangkan sekarang kalau misalnya triple tap di belakang layar, nah layar akan tertarik ke bawah. Ini sesuai dengan teman-teman ya, jadi diatur untuk apa aja, double tap sama triple tap itu bisa disesuaikan. Mungkin untuk yang berikutnya nanti setelah ini jadi golden version ya, mungkin bisa untuk membuka aplikasi atau widget yang lebih sophisticated. Jadi nggak cuma ini doang, tapi bisa lebih sophisticated kali, bisa untuk buka kamera langsung atau mungkin untuk nelpon seseorang langsung kayak gitu. Oke guys, itu semua tadi perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi pada iOS 14. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah ada yang menarik? Ya, menurutku sih yang paling menarik ya back tap tadi. Jadi biasanya kan kalau smartphone itu kan yang bisa di tap itu cuma layarnya ya, layar depan, tapi ini belakang loh, jadi bodi belakang dari iPhone tuh bisa diketuk dan itu bisa kita jadikan shortcut untuk membuka aplikasi atau membuat perintah shortcut, dan itu sangat membantu sih, dan belum ada kayaknya di smartphone lainnya, ya enggak? Oke, thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.